Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Rentian. Saya peserta Latsar gelombang 6 angkatan 30 dari Kabupaten Bandung Barat. Sekarang saya akan membahas tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Konsep dari komitmen mutu terdiri dari yang pertama, efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan, di mana pelanggan merupakan orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa. Efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk barang atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terdiri dari 5 pilar. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Teknik atau metode perbaikan mutu terdiri dari metode Plan, Do, Check, Act. Yang pertama, ada perencanaan, dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Yang kedua, melaksanakan. Tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang, serta perlu didukung dengan dokumentasi yang baik sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahap berikutnya. Yang ketiga, pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai? Jika belum tercapai, apa saja yang menjadi kendala atau sumber permasalahannya? Yang keempat, ada melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Yang kedua, terdapat diagram sebab dan akibat. Diagram berbentuk tulang ikan atau fishbone diagram. Dapat diidentifikasi sumber permasalahan yang berasal dari unsur manusia, lingkungan, metode kerja, bahan kerja, serta ukuran atau standar. Terdapat 10 ukuran dalam menilai mutu pelayanan. Nyata atau berwujud, keandalan, cepat tanggap, kompetensi, kemudahan, keramahan, komunikasi, kepercayaan, keamanan, serta pemahaman pelanggan. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu.
Perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Cara kerja individualis dan egosentris menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Terima kasih.